Assalamualaikum, selamat siang Pak Yep. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Pak. By the way, ada apa nih? Bapak tadi ngechat saya. Apa ada yang bisa saya bantu barangkali? Iya betul Bu, begini ya. Saya ada sesuatu yang ingin diceritakan itu banyak kepada Ibu. Ya. Mudah-mudahan setelah bercerita kepada Ibu, saya akan mendapatkan solusinya. Oh, begitu ya Pak. Memangnya apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Sepertinya serius banget. Iya begini Bu, saya dalam pembelajaran ya Bu, saya melihat beberapa murid kok seperti kurang semangat begitu ya belajarnya di kelas saya tadi. Padahal Oh, saya itu kalau mengajar di kelas selalu menggunakan media Bu, pembelajaran digital, melihat video atau pembelajaran yang menarik menurut saya ya Bu. oh Tapi gitu. terlihat beberapa murid di kelas saya itu kurang antusias Bu belajarnya. Jadi saya sangat khawatir Bu, apakah pembelajaran yang saya sampaikan tidak menyenangkan bagi mereka. Begitu. Jadi, Bapak sudah mengajar di kelas dengan menggunakan media pembelajaran digital dan pembelajaran yang menarik, tapi beberapa murid di kelas Bapak tetap tidak antusias, begitu ya, Pak? Iya Bu, begitu seperti itu. Barangkali dari Ibu ada solusinya gitu Bu. Oke, oke kalau begitu. Tapi saya tanya dulu nih, Pak. Menurut Ya Bu. Bapak, apa nih tujuan yang ingin dicapai dari diskusi kita kali ini? Jadi begini Bu. Jadi saya ingin itu murid-murid itu mengikuti pembelajaran saya dengan antusias Bu, dengan semangat, Hmm, cerita, berceria ya. Dan yang mm-mm. pasti mereka bahagia gitu Bu, sehingga apa yang saya sampaikan bisa dipahami kepada siswa dengan sangat mudah. Jadi bisa menyerap ilmu-ilmu yang saya bagikan gitu Bu, atau ajarkan. Mhm. Oh, iya iya iya. Jadi Bapak ingin murid-murid itu mengikuti pembelajaran Bapak dengan antusias, semangat, ceria, dan bahagia ya Pak, sehingga apa yang Bapak sampaikan itu mudah dipahami sama mereka. Betul begitu Pak? Iya betul Bu, jadi saya ingin murid itu seperti antusias, semangat gitu Bu, dan ceria Bu, seperti itu. Hmm, nih Pak, ngomong-ngomong, pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak terapkan di kelas? Kan kata Bapak tadi sudah menyenangkan, katanya seperti apa sih pembelajaran yang sudah menyenangkan menurut Bapak itu? Nah, saya begini Bu, saya itu kalau mengajari kelas itu selalu menggunakan proyektor atau memutar video ya Bu, supaya anak itu Mm, menyenangkan mm, pembelajaran dari YouTube. Pokoknya saya mm. menggunakan media-media digital untuk pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman anak sekarang gitu Bu. Iya, Jadi iya, anak menyenangkan gitu, iya. iya. Jadi harus menjadi anak zaman now gitu ya Pak ya? Nah, itu Bu seperti itu. Oh, jadi padahal Bapak kalau mengajar di kelas sudah menggunakan media digital ya Pak ya, yang Iya, sesuai iya. dengan perkembangan zaman. Nah, Nah, iya Bu. menurut Bapak, jika diukur berdasarkan level nih ya Pak ya, berdasarkan Ya. rentang 1 sampai 10, kira-kira tingkat ketercapaian pembelajaran yang Bapak lakukan yang menggunakan media digital dan yang sudah menyenangkan itu menurut Bapak ada di posisi angka berapa tuh Bapak? Oh, kalau itu sih Bu, kira-kira ya menurut saya Bu, karena Mhm. kan manusia itu tidak ada yang sempurna ya Bu. Betul Maka betul. kira-kira saya memposisikan diri untuk pembelajaran digital itu yang saya lakukan adalah kira-kira di angka 7 Bu. Karena Mhm. saya baru melihat keantusiasan muridnya itu ternyata masih ada murid yang kurang antusias itu Bu dalam belajar di kelas saya itu Bu, gitu. Kurang antusias. Kurang antusiasnya itu seperti bagaimana ya, Pak, ya? Jadi siswa itu murid itu dalam belajar jadi leha-leha, ada yang bermain gitu, ada yang ke Mhm, air gitu Bu, mhm. gitu kayaknya Yang ke kurang air. semangat gitu.
Oh, iya, heeh. Ya, oke. Tadi kan kata Bapak mengatakan saat ini Bapak sudah memposisikan diri di level 7 ya, Pak, ya, dengan Ya Bu, di level pembelajaran 7. yang Iya, iya. menggunakan media digital itu. Iya, Nah, iya. sekarang apakah Bapak mempunyai keinginan untuk menaikkan level Bapak dari 7 supaya jadi 8 mungkin atau jadi 9 atau Ya, bagaimana gitu? ya ingin Bu, atau ingin ingin lagi lebih naik gitu Bu, biar jadi Mhm, lebih baik gitu. Misalkan di angka 8 atau 9 mhm, gitu. mhm. Tuh. Oke, oke. Di level 8 atau level 9 ya, Pak? Ya minimal segitulah Bu. Heeh. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai level 8 atau 9 seperti yang Bapak harapkan? Ya mungkin sepertinya ya Bu, saya harus mengevaluasi ulang itu tentang pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin bukan hanya menggunakan media saja Bu, jadi tidak sebatas menggunakan media digital saja. Mungkin Mhm. pembelajaran itu harus pembelajaran yang saya berdiferensiasi atau Bu itu. Iya, yang Misalkan zaman sekarang ya, Pak? ya berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi murid kayaknya tidak bosan, jadi lebih Iya, antusias. betul, betul. Karena mungkin saya harus menyadari juga bahwa profil belajar itu dan kebutuhan murid itu berbeda-beda ya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Jadi tidak sebatas kayaknya tidak tidak sebatas media aja gitu Bu tentang yang harus diperbaiki, ditingkat lagi tentang media pembelajarannya juga supaya murid itu lebih minatnya itu lebih semangat gitu Bu, antusias. Kayaknya seperti itu Bu. Wah, keren sekali Bapak, sangat luar biasa. Jadi, pemikiran Bapak itu ya sudah berdiferensiasi katanya gitu ya, Pak, ya? Ya, iya Bu. Nah, selanjutnya supaya Bapak bisa mencapai kepada pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Bapak rencanakan, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya mungkin langkah yang pertama itu yang saya akan lakukan ya Bu, Mhm, yaitu mengetahui kebutuhan belajar murid gitu Bu. mhm, Terus mhm, saya akan melakukan tes diagnostik. mhm, Nah, dari sana saya bisa mengelompokkan. Jadi dikelompokkan murid-murid itu berdasarkan minat dan kebutuhannya. Karena mhm, ternyata tidak semua murid itu bergaya belajar visual aja, Bu. Tidak mhm, misalkan video aja gitu. Saya suka mendengar, ada juga yang siswa yang suka mendengar, ada yang suka menulis. Jadi dipisah-pisah gitu, Bu. Jadi mhm, ada dikelompok-kelompokkan gitu. Nah, gitu, Bu. mhm. Wah, menarik sekali, Pak. Hebat, nah Bapak mah. Jadi, Bapak ini akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan muridnya. Dengan langkah awal akan melakukan tes diagnostik dulu sebelum memulai pembelajaran seperti itu yang tadi Bapak katakan ya, Pak ya. Iya, iya betul, Bu. Tepat sekali, Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana Bapak tersebut? Ya, kalau saya sih inginnya secepatnya, Bu. Karena kan Mhm. kata pepatah itu lebih cepat itu lebih baik ya mungkin Bu Ya, gitu. betul. Mungkin ya mungkin mulai besok besok saya akan coba melaksanakannya, Bu. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa nih ukuran keberhasilan untuk rencana aksi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan ini? Yang pasti ya Bu, ukurannya semua murid akan antusias ya Bu dalam pembelajaran yang saya berikan, memberikan kebebasan kepada semua murid untuk mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhannya Bu. Sehingga akan tercapainya pembelajaran berpihak kepada murid, menyenangkan dan juga bermakna gitu. Menyenangkan ya, Pak, ya? Iya, Keren, pokoknya Bapak keren abis, Pak, rencananya Bapak ingin pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Pak, ya? iya Bu gitu. Heeh. Nah, sekarang apa komitmen Bapak untuk rencana aksi yang Bapak akan lakukan agar berjalan dengan baik? Ya mungkin Bu ya, pokoknya mas saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan ya, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu. Mulai dari memetakan kebutuhan murid itu seperti apa, dipetakan, Mhm, dikelompokkan gitu. Jadi mhm.
sesuai kebutuhannya. Kemudian membuat RPP berdiferensiasinya, tidak lupa pula. Jadi disiapkan Mm-mm. saya RPP-nya berdiferensiasi tersebut. Dan Mm-mm. kemudian terakhir mempersiapkan lembar kerja kepada siswanya supaya bisa melihat keberhasilannya seperti apa gitu Bu. Ya, hebat Pak, lengkap sekali Pak, amazing pokoknya mah. Tadi saya sudah mendengarkan. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak agar semua urusan Bapak lancar, program Bapak lancar, kemudian apa yang Bapak harapkan berjalan dengan baik. Nih, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak? Ya mungkin yang bisa membantu saya tentang itu adalah rekan-rekan Bu, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru gitu. Jadi Iya, betul. berdiskusi dengan rekan guru yang sudah lebih dahulu Mm-mm. melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang akan saya lakukan. Jadi Mm-mm. meminta atau berdiskusi kepada guru yang sudah melakukannya atau melihat contohnya Mm-mm. gitu seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Nah, baik Pak, kita kan sudah ngobrol dari tadi ya Pak ya. Nah, sekarang Iya ya Bu. kita review dulu sebentar Pak. Menurut Iya ya Bapak, Bu. apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil diskusi, dari hasil ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya setelah berdiskusi dengan Ibu, sharing dengan Ibu, akhirnya saya menyadari ternyata tidak semua murid itu menyukai pembelajaran dengan media digital ya Bu. Iya. Jadi tidak semuanya bisa diratakan pembelajaran digital. Tapi ada Mm-mm. juga yang suka menulis, jadi ada siswa Mm-mm. yang sukanya menulis, ada juga Mm-mm. siswanya yang suka mendengarkan, lebih enak mendengarkan. Mm-mm. Mm-mm. Intinya kita harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ternyata ya Bu, sesuai Iya. kebutuhan murid. Saya baru baru sadar itu pembelajaran Mm-mm. berdiferensiasi tersebut. Kemudian Mm-mm. pembelajaran yang berpihak kepada murid, Mm-mm. terutama yang bisa menyenangkan dan dapat hasil yang maksimal itu Bu. Jadi saya lebih sadar kembali gitu Bu. Oh ternyata kebutuhan siswa itu atau misalkan kita mau pembelajaran itu tidak hanya lewat satu media saja gitu Bu. Jadi harus Mm-mm. ada Mm-mm. macamnya gitu Bu. Ya. Wah, hebat Bapak ini. Selamat ya Pak. Akhirnya Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi dan tentunya dari Bapak sendiri itu solusinya. Semoga Bapak bisa segera melaksanakannya dan murid-murid yang Bapak ajar itu semakin senang dan semakin antusias dalam menerima pembelajaran dari Bapak. Iya terima kasih ya ucapan kepada Ibu karena sudah bisa mau mendengarkan cerita saya, mau sharing. Jadi saya Mm-mm. bisa menjadi ambil solusinya itu kepada diri saya gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya gitu, membuka wawasan Iya. saya gitu. Ya, itu aja mungkin Bu. Ya, barangkali Eh, ada yang mau disampaikan lagi selain yang tadi, Pak? udah Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya gitu Bu. Saya Iya. jadi banyak ilmu gitu Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Itu aja Bu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sekarang Ya, saya jadi coachnya ya Bu. ya, ya. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Neng. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Iyep. Pak Iyep Ya, sendiri dan keluarga bagaimana kabarnya hari ini? baik Bu. Aduh, alhamdulillah baik Bu. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan ya Bu. Amin. Ngomong-ngomong, Bu Neng, datang ke sini apakah ada yang bisa saya bantu? Aduh, itu. Iya, iya nih Pak, maaf nih ya ngerepotin. Jadi maksud saya datang ke sini, saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Tapi apakah mengganggu waktunya tidak Pak? Enggak Bu, sok santai aja, saya tenang aja Bu. Sok, ada yang Iya. berceritakan, sok Heeh, ceritakan gini. aja Bu.
nggak usah sungkan Bu, nggak usah ragu. Ya, Siap, siap. Jadi begini Pak nih ya ceritanya. Akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid di kelas saya kedisiplinan dan tingkah lakunya menurun gitu Pak. ya. Jadi murid-murid saya itu terkesannya kurang sopan dan kurang menghargai saya sebagai wali kelasnya gitu Pak. Saya Hmm, sudah mencoba menanyakan kepada mereka, iya, mengapa iya, bersikap seperti itu kepada saya sebagai wali kelasnya. Nah, iya. sebagian besar dari murid-murid saya itu menjawab, karena enak katanya sama ibu guru. Jadi seperti ke teman sendiri katanya seperti itu, Pak. Hmm, Dan memang dari awal pembelajaran itu saya memang memposisikan diri saya ke murid-murid saya itu sebagai teman, Pak. oh Karena teman ya Bu. karena dilihat dari tahun kemarin sebelum mengajar Ya. sejak kelas 5 kan dulu saya mengajar kelas 6 ya, Pak, ya. Oh kelas 6 ya. Heeh, jadi waktu di kelas 6 saya memposisikan murid-murid saya itu kontrolnya sebagai teman, tapi mereka itu Oh sopan, baik, tetap menghargai saya sebagai wali kelasnya meskipun saya dekat dengan mereka. Nah, tapi kalau iya, iya. sekarang ini saya perhatikan ya, murid-murid saya yang sekarang itu kelas 5, saya mencoba menggunakan kembali kontrol saya sebagai teman, tapi mereka itu kebalikan, Pak, dari murid-murid saya yang kelas 6 kemarin. Jadi Oh, terbalik ya Bu. malah terbalik. Jadi mereka itu memperlakukan saya teh seperti ke teman sendiri we gitu, kurang kurang hormat gitu, malah Iya, kurang respect kurang, gitu. kurang Gimana we sopan ke ya Bu. temen heeh, kurang kesopanan gitu. Gimana we ke temen, Pak, gitu. Iya, iya, iya. Gitu, Pak, ceritanya. Oke Bu, jadi memang jadi Bu Neng ini memposisikan diri sebagai teman ya, gitu. Mhm, Jadi saat ini untuk murid-murid Ibu di kelas 5, nah gitu ya. mhm. Eh, jadi memposisikan sebagai teman itu ternyata anak-anak menjadi terkesan kurang sopan kepada Ibu. Iya, Begitu Bu? betul, mhm. Oh, kalau boleh tahu Bu, tidak sopannya seperti apa Bu? Misalkan yang seperti apa misalkan gitu. Oh, jadi mereka itu Pak ya, kalau misalkan saya sedang meriksa hasil pekerjaan mereka, mereka itu ngagimbung gitu Pak ya, ke depan gitu, ada yang nyender-nyender, ya gimana we ke teman, kemudian kalau misalkan, bertemu misalkan, "Hei Ibu," katanya gitu kan. Kalau menurut saya ya kan seharusnya si anak itu kalau bertemu dengan guru itu yang pertama ucapkan dulu salam gitu, "Assalamualaikum Oh, Ibu." Nah, seperti itu iya, iya, harusnya kalau menurut saya. Jangan terlalu seperti ke teman gitu, walaupun saya sebagai wali kelasnya. iya, Heeh. iya, Jadi apakah saya yang salah atau bagaimana gitu, Pak? iya, iya. Saya Jadi jadi kurang bingung. menghargai gitu ke ibunya sebagai Heeh. wali kelas ya. Iya, betul seperti itu. Jadi mereka itu tidak sungkan-sungkan lagi, tadinya kan saya itu ya, memposisikan diri sebagai teman itu supaya mereka lebih terbuka, mau curhat gitu, kalau mereka Iya. misalkan ada permasalahan, mereka mau terbuka. Ya gimana we layaknya ke teman, ini mah bukan yang itu yang terbukanya, malah kurang kesopanan anak gitu, Oh, Pak. Heeh. jadi salah kaprah gitu ya, jadi gitu Bu. Nah, jadi kira-kira obrolan Salah mengerti apa ya mungkin. Bu? Gimana gitu Bu? Tujuan ibunya gitu. Heeh, jadi Pak jadi saya ingin mengajak ngobrol kepada Bapak Ya, ini sekarang, ingin ya, berdiskusi, saya itu ingin sharing ya, gitu ya, ya Bu. menemukan cara atau solusi bagaimana sikap murid saya di kelas 5 ini supaya lebih sopan, lebih menghargai saya, Ya, walaupun, ya Bu. saya itu ingin memposisikan diri sebagai teman gitu, Pak. Jadi mereka itu tetap Hmm, menghargai saya di mana mereka ketemu, mereka harus mengucapkan salam, kemudian bersalaman, ya gimana layaknya kepada guru ketika saya misalkan sedang di depan memeriksa mereka itu tidak gebrul ke depan gitu, tapi ya iya, tertib. iya. Betul, betul Bu. Oke, Mhm, jadi Bu Neng ini ingin mendapatkan cara ya atau solusi supaya anak mhm, atau murid-murid Bu Neng itu supaya sopan, mhm. atau lebih lebih menghargai Bu Neng sebagai gurunya
Mhm. Meskipun posisi kontrol itu sebagai seorang teman begitu ya Bu. Iya, Pak, betul seperti itu. Iya, nah sejauh ini kira-kira ya kendala apa di dalam Mhm. menghadapi seperti seperti ini, situasi seperti ini kendalanya ya. Mhm. Mantuneng atau menghadapi situasi seperti itu kira-kira apa gitu kendalanya gitu. Buneng. Kan sebagai teman, jadi saya itu menganggap karena sekarang ini anak-anaknya kelas 5, jadi saya itu takut mental mereka itu masih belum kuat kalau misalkan saya marahi, saya kasih ketegasan. Karena apa, takut mereka itu kalau misalkan dibentak sedikit nangis, ya takutnya seperti itu. Nah, ketambah lagi saya kan belum pernah belajar posisi kontrol guru ya, Pak. Saya kira Iya, posisi iya. kontrol sebagai teman itu adalah posisi kontrol terbaik untuk lebih dekat kepada anak-anak tadinya. Iya, iya, Ternyata betul. setelah saya pikir itu juga salah ya, Pak. Nah, heeh. Nah, kemudian jadi kalau misalkan saya tegas, misalkan mereka salah, saya marahi misalkan. Nah, saya Ya, itu takut mereka itu jadi renggang kepada saya. Kemudian ketika mereka apa, ditegur, mereka takut nangis. Jadi iya, mereka itu takutnya saya itu tidak seperti biasanya. Tadi saya menganggap, mereka itu takut berpikiran, "Nah, si ibu jadi begini," iya seperti itu, betul Bu. Kak, jadi Jadi saya kaget ya. mhm, jadi kalau saya tiba-tiba berubah, misalkan kan asalnya saya sudah dekat nih kepada mereka, saya tiba-tiba berubah menjadi lebih tegas, nah saya takut mental mereka itu jadi rapuh, tidak mau sekolah, dan saya khawatir kalau saya bertindak tegas, anak-anak yang paling saya khawatirkan itu tidak mau dekat lagi dengan saya dan tidak mau bercerita atau terbuka tentang permasalahan mereka. Jadi saya susah nanti mendekati mereka. Nah, jadi itu sepertinya kendalanya, Pak. Oke Bu. Jadi kendalanya itu karena mental ya Bu, yang karena belum kuat itu buat anak-anak ya gitu. Jadi ini Ya, bingung betul. memposisikan Ibu seperti apa gitu. Makanya Ibu memposisikan seperti anak itu Bu. Nah, kira-kira harapan untuk Ibu Neng itu sekarang seperti apa? Pengen harapannya itu pengen seperti apa gitu? Ya, harapan saya itu ya, Pak ya, Ya, anak-anak bisa lebih tertib di kelas seperti yang tadi kan saya bilang pada saat saya lagi menilai misalnya, ya, anak-anaknya tidak ngabruk ke depan, jadi mereka itu harus lebih tertib, lebih ya, tenang, lebih bisa menghargai dan lebih sopan. Kemudian ketika mereka diberi nasihat, itu mentalnya juga kuat, tidak ya, mudah nangis kalau ya, misalkan rada dibentak sedikit, kan gitu ya, Pak, ya. ya, betul Dan betul. apabila dinasehati teh mereka itu mau menerimanya dan mau melaksanakannya. Karena kan saya juga memberikan nasihat kepada mereka itu untuk kebaikan mereka sendiri ya, Pak, ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, harapan tadi sudah disampaikan ya sama Ibu sangat jelas sekali. Saya Mhm. paham. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan atau Ibu yang sudah Ibu rasakan kira-kira kalau dinilai ya Bu dari Mhm. level 1 sampai 10 kira-kira kondisi Bu Neng sekarang ini dan anak-anak sekarang pada level berapa nih? Kira-kira nih kalau kata Bu Neng. Kalau diskalakan ya, Pak, ya, direntangkan, mungkin saya menilai diri saya sendiri sekarang sebagai guru dengan posisi kontrol sebagai teman, Ya. sepertinya saya berada di skala 6, Pak. Oh, 6. Iya, iya.
Iya, Karena iya. saya berasa belum optimal gitu, Pak, untuk Iya. membimbing murid-murid saya untuk memiliki karakter yang lebih baik lagi, yang bisa menghargai guru seperti itu. Terus juga saya belum bisa konsisten untuk lebih tegas kepada mereka. Itu, Pak. Jadi saya memposisikan di angka 6 gitu, Pak. Oh, di angka 6. Oke ya. Eh, untuk mencapai misalkan angka, apakah ada kemauan Bu Neng untuk menaikkan levelnya dari 6 sampai 8 Bu Neng? Ya ada atuh, Oh, Pak. ada. Iya. Iya. Kalau begitu kira-kira untuk mencapai menaikkan level tersebut misalkan mau ke 7, mau ke 8, ke 9, Hmm. kira-kira seperti apa gitu menurut Bu Neng untuk menaikkan levelnya itu? Iya, jadi kalau misalkan untuk menaikkan level supaya anak-anak lebih baik lagi gitu ya Pak ya, saya berpikir sepertinya saya harus terus berusaha membimbing ya Pak ya, pastinya Ya. membimbing kepada murid-murid saya, kemudian mengingatkan, memotivasi Ya. juga, Oh, dan memotivasi juga ya. memotivasi dan tidak bosan-bosannya mungkin mengingatkan kepada mereka itu selalu bersikap positif. Oh, gitu ya, ya. Nah, salah satunya untuk supaya mereka itu bersikap positif, berdisiplin positif, saya itu akan berusaha membuat sebuah keyakinan kelas, Pak, yang Oh, nantinya kayak akan yang nantinya akan disepakati bersama antara murid saya dengan murid-murid saya dan iya, iya. supaya murid-murid saya, menyepakatinya dan konsisten dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat. Dan juga mungkin, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer mungkin, Pak, sekarang. Oh, jadi manajer tadi Mas sebagai teman gitu ya? Heeh, saya akan mencoba mungkin sebagai manajer supaya mereka lebih baik lagi, kemudian Iya, saya iya. mendapatkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka ya, Pak, ya. Jadi Iya. ngobrolnya tidak kadieu kadieu gitu mungkin kalau dengan restitusi. Kemudian saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua murid saya, karena menurut saya kolaborasi dengan orang tua murid juga itu sangat penting, Pak, Oh, sangat penting ya, Bu. untuk mengawasi Betul, betul. perilaku anak-anak di rumah mereka masing-masing. Jadi untuk urusan di sekolah biar saya sebagai wali kelasnya yang mengawasi dan untuk urusan di rumahnya biar orang tua mereka yang mengawasi. Jadi tetap ada kolaborasi dan tetap ada silaturahmi antara saya dengan orang tua mereka. Gitu, Pak. Hmm, luar biasa, Bu. Sangat jelas dan lengkap gitu ya. Jadi ada rencananya itu Bu Neng itu membuat keyakinan kelas tadi ya yang sudah Hmm, sepakati terus mengubah ya posisi kontrol Bu Neng jadi dari teman jadi manajer gitu ya. iya, iya. Menjalankan restitusi betul. Oh, sangat jelas sekali. Nah, dan juga yang terakhir ingin berkolaborasi dengan orang tua gitu Bu. Jadi dilibatkan orang tua juga gitu ya Bu. Iya, betul sekali, Pak. Karena kan anak-anak itu kan tumbuhnya tidak hanya di sekolah, Pak, tapi yang Ya, paling ya. yang Paling paling 20% ya, Beneng. iya, yang paling penting itu kan di rumah ya, Pak, ya. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kita hayo we di sekolah dinasehati, tapi di rumah orang tuanya antepan gitu, tetap Hare-hare saja gitu. tidak akan ada perubahan yang signifikan mungkin untuk, apa, karakter mereka. Hmm, Nah oke. gitu, Pak. Nah, dari tadi kan ya, Beneng sudah sampaikan ya tadi. Nah, sekarang Hmm. kira-kira rencana mana nih yang paling dekat yang ingin dilakukan Bu Neng gitu rencananya? Ya, yang paling dekat yang akan saya lakukan, sepertinya saya akan melakukan atau membuat keyakinan kelas ya, Pak, ya. Iya, iya. Jadi sekarang atau mungkin nanti akan saya membuat keyakinan kelas supaya mereka sepakati, supaya mereka sadar dengan keyakinan kelas yang kita buat,
kemudian saya juga akan memaksa diri saya nih Pak nih ya, memaksa Oh diri iya. Masa seperti apa, Bu? untuk lebih konsisten Pak, untuk lebih Oh konsisten iya iya iya, iya. memposisikan diri saya sebagai control manager. Jadi saya Oh, harus agak sedikit tegas mungkin Pak kepada mereka sekarang mah gitu. Sebagai iya, Bu. seorang control manager tetap Dan tegas tapinya tetap dekat dengan mereka supaya mereka oh itu iya. tidak sungkan kepada saya tapi tetap respect terhadap saya sebagai wali kelasnya. Wah, jadi guru Gitu Pak. idola gitu, Bu ya, Bu. Itulah kira-kira Pak. Nah, nah berarti Bu Ineng ini tadi akan ingin memaksakan diri ya untuk mengubah posisi kontrol Bu Ineng asal jadi teman, jadi manajer gitu ya, kontrol manajer gitu. Iya, benar sekali, Pak. Seperti itu yang saya inginkan. Kira-kira Bu Ineng itu akan melakukannya kapan gitu? Iya, sepertinya saya harus melakukannya lebih cepat, Pak, supaya Iya lebih iya baik. Dan iya. setelah berdiskusi ini, berdiskusi, sharing, ngobrol dengan Bapak, insya Iya. Allah mulai besok saya akan mengubah posisi kontrol dari teman ke manajer. Dan yang paling penting itu mungkin saya harus lebih konsisten lagi dengan posisi Oh, tersebut, Pak. berarti Ibu hanya butuh konsisten ya dari diri sendiri untuk bisa melakukan rencana yang sudah disampaikan tadi ya Bu gitu. Iya, benar sekali, Pak. Sepertinya saya harus lebih konsisten lagi untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Nah, sekarang kira-kira siapa nih yang dapat membuat Bu Neng menjadi berkomitmen terhadap rencana yang akan Bu Neng lakukan tadi? Yang tadi kan sudah jelaskan ingin Hmm, konsisten ya Bu. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Neng atau membuat Bu Neng menjadi berkomitmen tadi? iya. Jadi agar komitmen tetap berjalan ya Pak ya, sepertinya saya Ya. harus melibatkan murid-murid saya Pak tentunya. Oh iya, Jadi terjelas ya. heeh, karena kan kalau saya berkomitmen terkait rencana yang sudah disiapkan, yaitu dengan adanya keyakinan kelas, berarti kan murid saya itu harus selalu mengingatkan saya kan, kata ibu juga kan harus komitmen, ya seperti itu. Nah dengan begitu saya akan meminta murid-murid mengikrarkan keyakinan kelas tersebut setiap paginya sebelum pembelajaran dimulai, supaya saya tidak lupa, anak-anak juga tidak lupa dengan keyakinan kelas yang kami buat, sehingga dengan keyakinan kelas tersebut dan komitmen anak-anak membacakannya, insya Allah mungkin akan tercipta karakter yang lebih baik lagi dari mereka, karena dilihat dari keyakinan kelasnya nanti akan dibuat keyakinan kelas yang salah satunya ada keyakinan kelas saling menghormati di situ, saling menghormati antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid, semuanya seperti itu mungkin Pak, dan mudah-mudahan hasilnya akan seperti yang saya harapkan, seperti itu Pak. Oh, ya, alhamdulillah luar biasa Bu Neng sangat jelas ya. Tadi sudah banyak cerita ya dengan Bu Neng. Nah, setelah Mm-mm. cerita Bu Neng sudah cerita pada saya kira-kira perasaan Bu Neng bagaimana nih setelah ngobrol dengan saya barusan? Ya, alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang lebih lega sekali karena sudah ada teman curhat ya Pak ya. Iya Jadi iya iya Bu. ya, jadi saya bisa mencurahkan keluh kesah saya tadi pada Bapak, dan saya juga merasa bahagia bisa bertukar pikiran, dan saya juga bisa menemukan solusinya. Pokoknya alhamdulillah hari ini Bapak punya waktu untuk mendengarkan curhatan saya dari A sampai Z, pokoknya ya Pak ya. Iya. Iya. Sehingga, sehingga saya bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan saya jalani dari percakapan sore ini. Iya. Jadi sudah lega ya Bu gitu Bu Iya, perasaannya. alhamdulillah. Eh, Mudah-mudahan terlepas beban yang ada di hati ibu, mudah-mudahan rencana yang ibu harapkan tadi bisa berjalan dengan lancar gitu Bu. Jadi saya mendoakan agar apa yang ibu cita-citakan tadi itu
berjalan dengan lancar dengan baik gitu Bu. Iya, amin, Ya, amin. Terima kasih banyak, Pak, atas ya, doanya. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. jadi selain itu juga saya berharap tidak sungkan lagi misalkan Ibu ada permasalahan sok aja Bu cerita gitu ya. Iya, Jadi iya. jangan Terima jangan kasih, terpaku. Pak. Ya. Jadi kira-kira pembicaraan tadi ya Bu, apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Neng atau yang bisa diambil gitu Bu Neng? Gimana? Iya, yang bisa saya dapatkan adalah setelah berdiskusi dengan Bapak ini ya Pak ya, bisa Ya, sharing tadi, akhirnya saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu iya, rendahnya sikap murid menghargai guru. Jadi iya, saya dapat solusi dan menemukan langkah untuk berusaha menjadi lebih baik lagi, Pak, untuk iya, menuntun murid ke arah yang lebih baik, yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, iya. diantaranya dengan menerapkan keyakinan kelas dan mengubah posisi kontrol saya yang asalnya dari teman menjadi manajer. Seperti itu, Pak, yang tadi kesimpulannya itu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi tujuan Ibu itu sudah terlaksana gitu ya Bu. Iya. Selain itu ada lagi Bu yang ingin disampaikan atau gimana? Yang sampai lagi? Untuk saat ini sepertinya cukup, Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan untuk kedepannya. Tapi jikapun ada permasalahan lagi, karena saya yakin kan karena kita itu bekerja menghadapi, saya terutama ya Pak, bekerja menghadapi benda Iya, hidup ya, makhluk hidup, iya, iya. pasti di suatu saatnya pasti akan lagi ada gitu ya permasalahannya. Tapi untuk saat ini sepertinya cukup dulu sampai di sini Pak. Tapi nanti kalau misalkan ada lagi, Bapak mau lagi ya diajak jadi teman curhat saya? Siap Bu, tenang aja. Saya selalu siap Bu. Saya juga begitu kalau nanti ada permasalahan mungkin sharing-sharing ke Ibu gitu ya Bu. Ya, Iya, siap pokoknya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya, atas waktunya sudah menjadi pendengar yang baik nih bagi saya ya, Pak ya, sehingga saya sekarang sudah lega kembali dan siap melaksanakan tugas kembali dengan perasaan riang gembira seperti biasanya. Terima kasih ya, Pak ya, sekali lagi. sama-sama Bu Neng. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.